Balik sama gue perkenalan channel Admin dan ya dan ya pada video kali ini akan kita ngebahas lagi ya ngebahas tentang anime lagi. Kali ini kita akan ngebahas atau nge-review mungkin ya jatuhnya nge-review ya ngebahas lah ya ngebahas tentang anime yang udah keluar itu di tanggal 8 Juli 2020 ya udah di bulan-bulan kemarin cuy ya kan bulan kemarin itu nama anime itu Decadence ya kan gue saya nonton sekarang ya kan dan Decadence ini itu ya anime bergenre action adventure sci-fi ini distudio oleh NUT ya NUT Not ya dan berceritakan tentang manusia yang diancam kepunahan oleh makhluk misterius gadol pada awalnya ya pada awalnya yaitu benar pada awalnya diceritain di episode satuan ya pada awalnya pada episode satuan yaitu diceritakan kayak gitu ya ada diceritain kayak gitu ya di sekolah kan episode satu kan itu tentang itunya kan kita tentang gadol. Nah ini kan kita diceritain itu di dapat scene kayak di sekolah gitu ya di sekolah dan di sini manusia itu pakai benteng berjalan yang namanya Decadence cuy. Nah di situ kasih tahu kecil itu dan yang di dalam umat manusia yang di dalam itu yang di dalam benteng berjalan itu dinamakan tanker ya kan. Nah di situ ada dia ajarin ya para tanker itu umat manusia di pada kecil itu kayak gitu cuy dan udah jalan 100 tahun ya perangan antara manusia dan juga gadol cuy. Nah di sini plot twistnya secara alur dan ini mendapatkan ini ya rating 7,8 ya ratingnya di live chart cuy. Dan kalau menurut gua gue tau kenapa ratingnya cuma 7,8 cuy padahal itu bisa dapat 8-an cuy ya. Kalau menurut gue itu mungkin ya dapat 7,8 karena di awalnya itu agak sedikit membosankan atau alurnya tuh agak sedikit lambat cuy ya kalau menurut gue nih ya. Kalau menurut gue itu cuy kalau awal itu nggak berjalan lambat dan ibaratnya upload twist apa namanya tuh twistnya dapat banget ya mind blowingnya dapat banget ya dari yang pertama kali yang gue bilang itu episode 1 kan istilahnya itu manusia itu terancam punah ya oleh makhluk misterius namanya gadol ya karena plot twist. Kalau misalnya alurnya di situ di episode 1 sampai 3-nya itu kayak sampai 3 maksudnya ya enggak sedikit lambat ya jujur aja lambat tapi ya kalau udah berarti kalau di game tuh kalau udah nyentuh mid game itu udah seru cuy ya seru udah dapat ya setelah dan episode pertamanya itu kayak agak sulit dimengerti cuy kalau menurut gue kayak nonton 1 sampai 3 episode terus sambil berpikir ya apa yang terjadi di dunia anime ini dan akhirnya setelah 3 episode itu gue ngerti ternyata seperti ini ya karena di situ udah mulai seru cuy ya udah mulai seru. Jadi karena awalnya mungkin kalau menurut gue itu agak sedikit lambat ya alurnya ya tapi pas udah di tengah itu udah cepat ya udah pas gitu cuy ya udah pas ibaratnya kalau grafiknya itu dia turun lambat terus habis itu naik cuy jadi kayak gini grafiknya set ya jadi lambat ya jadi pas early-nya banget episode awalnya itu emang sedikit ngebosenin cuy dan gue jujur aja pertama kali nonton ini gue kira bakalan jadi kayak anime-anime yang emang kurang seru cuy ya nih yang emang kurang seru ya kan kalau menurut gue kalau bisa tapi pas gue paksa sampai setengah pas sampai udah mencentuh mid ya udah ngerti di dunia Decadence ini apa yang terjadi dan itu titik serunya baru sampai di situ dan itu mungkin yang menyebabkan ratingnya 7,8 kalau menurut gua cuy. Dan secara grafik kalau menurut gua udah bagus banget di sini ada sedikit kayak grafik pembeda di awal-awalnya ya antara di Cyborg sama di dunia di buminya ya kan ada yang di dunia Cyborgnya dan di salah Cyborgnya itu
gambarnya tuh animasinya kayak diunyu kayak unyu-unyu gitu cuy, dan pas dia Cyborg itu atau robotnya itu turun ke bumi, nah situ jadi grafika tuh sama lagi gitu cuy. Jadi nah dari grafika itu kayak ada ciri khas, kayak ada ciri khas tersebut, kayak ada ciri khas gitu cuy ya, kayak ada ciri khas, dan juga karena bisa kita tahu, penonton itu tahu ngebedainnya tuh itu tuh kayak beda dunia gitu cuy, kan beda dunia ya sih, ya beda beda ya, gua kayak beda tempat gitu ya, beda tempat ya, tempatnya kayak beratnya kita nyebutnya dunia aja ya, walaupun di sini masih satu dunia ya, di sini masih satu dunia ya, bukan paralel ya, ini kayak baru masih beda dunia nih, tempatnya Cyborg, ini tempatnya manusia cuy. Nah di situ sebagai pembeda, dan juga itu membantu grafik tersebut itu grafik kayak perbedaan Cyborg dan sama manusia itu, di dunia Cyborg sama dunia manusia itu ngebantu kita mengerti apa yang terjadi. Nah situ keunggulannya cuy, di situ dari grafiknya udah dibantu kita tuh mengerti apa yang terjadi gitu cuy ya di anime ini ya kan, dan ngebantu itu build up dari alur yang kalau menurut gua pertama itu lambat di ke agak-agak mid besar di tengah ya, jadi baru mid nih ya, baru nyentuh mid, ibaratnya baru nyentuh mid gamenya itu udah kita jadi udah ngerti. Nah situ itu build upnya itu dari yang ngebantu tuh salah satunya dari grafik, perbeda grafiknya itu cuy. Nah itu grafiknya bagus banget ya, jadi membuat gue mengerti ya kan, dan semua karakter dibuild dengan baik ya, semua karakter dibuild dengan baik, ngebuild dari si Natsume-nya ya, dari karakter utama cowoknya gue lupa cuy, menurut gue baru selesai gitu ya, ya dari itunya Natsume-nya, dari karakter itu ya, karakter MC cowoknya ya kan, yang gue ingetnya tuh si Natsume manggilnya tuh Pak Tua gitu ya, jadi ingetnya itu doang ya, jadi gue lupa namanya siapa ya, sorry ya, gue sering lupa gitu kalau nama-nama karakter kayak gitu cuy. Nah dari Pak Ketuanya ini ya kan, build up sifatnya, build up semua karakternya itu dibuild dengan sangat bagus ya kan, dan sangat berkarakter ya kan. Evans itu kan ketika ada scene sengaja Pak Ketuanya itu dibuang ke tempat pembuangan kotoran gadol cuy ya di Cyborg ini. Nah di situ kan ada ibaratnya robot bug gitu cuy, jadi di situ yang salah yang pokoknya yang itu yang di dia kan di semuanya dialog di dunia kan, kayak di situ kan anime itu diatur sama sistem ya, jadi kalau dia melenceng tuh dianggap bug ya, jadi mau cyborg yang bug itu kan ada yang kayak jahatnya ya di situ ya, ibaratnya kalau di penjara tuh yang jagoan di situ ya. Nah situ kan baru kan ya, kita nggak tahu back taruh belakang itu apa, itu atau belakang itu apa ya kan. Nah di situ itu secara penggambaran, dan situ juga penggambaran dan segala macam ya, penggambaran cyborgnya, grafiknya ya kan, itu karakter gambar dari itunya tuh dapat banget cuy, walaupun kita belum pernah diceritain ya, belum pernah ceritain sedikit tentang itu cuy ya, tentang latar belakang cyborgnya ini ya. Situ grafik dari atau karakter dari yang digambarin di anime Decadence ini, yang jahatnya ini itu itu ya, itu berkarakter banget cuy ya. So, kalau ketuanya kan di situ ada ketuanya ya, dan ketua yang di prison, yang di tempat itu, yang bosnya ya, pokoknya di situ dia kan ceritanya tuh ada ceritanya ya, temannya dari Pak Tuanya ini. Nah itu ada. Nah di situ dari semua karakternya, penggambaran sambil karakter ya, dan cukup mudah, gampang ya, jadi kan ini kayak bagus ya, dan feelnya tuh dapat banget ya, dan gue bilang nih feelnya dapatnya di pas episode menyentuh ke tengah cuy ya, menyentuh ke tengah itu kita baru dapat ya, mantap. Lu gue nontonnya di batch cuy, kalau gue nontonnya di upcoming ya mungkin gue udah nggak gue terusin lagi gitu cuy ya kan. Nah itu ya kan, dan ada sedikit mind blowingnya banget ya, dan ternyata tuh dunia itu hancurnya tuh bukan karena gadol ya, ternyata hancurnya itu
karena ulah manusianya tersebut cuy, karena ya karena polusi segala macam kan, segala macam ya, karena perkembangan apa sih, perkembangan zaman ya yang begitu cepat, kayak ada pabrik-pabrik gitu ya kan, semakin maju pabrik-pabrik tersebut dan menyebabkan banyak polusi ya, dan akhirnya tempat bumi ini nggak bisa ditinggalin oleh makhluk kecil, seekor makhluk pun ya, bahkan even organisme juga nggak bisa cuy, karena sangat itu berarti udah digambar itu dunia bumi itu emang udah polusinya udah parah banget cuy ya, emang polusinya udah parah banget. Nah itu ada perusahaan-perusahaan ceritanya, ada perusahaan-perusahaan yang itunya teknologi tinggi lah ya, mengubah banyak manusia itu jadi cyborg ya, jadinya dia bisa berarti bisa bertahan gitu ya, berubah jadi cyborg gitu ya kan, dan dia pergi ke orang angkasa dan dia ngasih kayak barrier gitu cuy ya, barrier ke bumi di benua Eurasia ya, Eropa Asia. Nah di situ kayak dikasih itu ya, dikasih kayak pelindung itu, dan biar asapnya itu nggak masuk ke benua Eurasia, dan di situ dimulailah kehidupan yang baru cuy, manusia ya, dimana perusahaan tersebut mengatur manusia gitu cuy ya kan, biar katanya nggak ngatur nggak ngulang sejarah bodoh katanya gitu ya kan. Dan cara ngaturnya gimana, dengan si game Decadence ya, simulasi kematian di dunia nyata gitu ya, ada tuh judulnya di episode berapa gitu cuy ya kan. Nah di situ ya, jadi jadi yang para sebok-sebok yang di perusahaan di pesawat itu tuh, yang di dunia seboknya itu, yang di pesawat yang di atmosfer buminya itu, dia bisa login ke itu ya, sama kayak game RPG itu ya, bisa sama kayak game RPG, dia bisa login ke benteng Decadence-nya ini cuy ya, orang-orang sebok namanya apa gitu ya. Jadi agak dibedain kelompok ya, jadi yang orang login ini jadi prajuritnya cuy ya, jadi prajuritnya itu ya kan, jadi prajuritnya The Powers ya, The Powers itu prajuritnya Decadence cuy. Jadi orang-orang yang sebok-sebok tuh login dari pesawat mereka dan kayak bermain gitu ya, kayak jadi taman hiburan gitu ya kan di bumi ini ya kan, tapi dia mainnya sama umat manusia gitu ya kan. Dan dia login ya, bisa masuk ke Decadence, jadi ada kayak manusia buatan, avatar buatan ya kan gitu. Dan Gadola ini ternyata itu bukan makhluk misterius, ternyata itu ya Pak, Gadola itu ternyata itu buatan para cyborg ini ya kan. Jadi kayak ibaratnya perusahaannya kayak developer game aja gitu, cuman di dunia nyata gitu cuy ya kan, di dunia nyata. Nah jadi yang ke The Powers itu kayak diseleksi gitu ya, pas di SD, pas kayak di waktu masih kecil aja gitu ya, kayak SD SMP gitu ya beratnya itu ya, itu udah di pilih-pilihin gitu, dipilihin kemana gitu ya kan. Dan yang saya ke The Powers itu tanker bisa tankers, tapi nggak kayak dipilih gitu ya kan. Dan diatur gitu ya, setiap ada tambahnya populasi kan, situ ada cerita Evans di mana populasinya terlalu tinggi ya, kasih di Decadence itu ya kan. Dan dibuatlah Evans baru itu itunya bolong ya, benteng Decadence itu dibolongin ya, biar penduduk-penduduknya situ mati sama Gadol, dan player si yang The Powers-nya ini dia itu ya, dia bunuh-bunuhin Gadol di situ ya, sebagai juga hiburan juga ya di Decadence gitu. Jadi kayak ngatur gitu. Nah di situ ada cerita tentang kayak gitu. Itu kalau menurut gua San bagus banget sih ya, plot twist banget ya. Jadi kayak berita mind blowing banget. Yang pertamanya itu kita dibilangin itu pada awalnya tuh manusia terancam punah karena makhluk misterius Gadol pada awalnya ya kan. Nah itu, dan karena ya pertama kan kayak gitu ya, dengan kita tahu dengan kayak gitu, dan juga pas di tengah-tengah itu kita tuh ya, dapat informasi gitu, dapat episode dan kita dapat episode dan juga kita mikir Gadol nih apa sih ya, kita sini juga diajak sedikit mikir juga ya, ini Gadol nih apa sih ya kan, benar apa ya si Gadol ini ya kan. Dan di situ titik serunya cuy. Jadi kalau menurut kategoriin ini, kalau menurut gue nih anime yang termasuk makanan pembuka gitu ya, bukan ya
konten kayak kayak ibaratnya inti gitu ya. Jadi ini tuh anime kalau menurut gua alurnya itu agak sedikit berat cuy, jadi nggak cocok buat itu ya, anime pembuka atau penutup. Jadi kayak makanan inti gitu ya kan, sama ya kayak makan anime-anime kayak inti gitu ya kan, yang buat misalnya kalian, wah ini gua gak siap gitu cuy ya buat alur cerita yang agak berat, nonton anime yang alur ceritanya enteng dulu. Nah ini kalau menurut gue ini alur cerita gini kayak enak buat peralihan antara uh, alur cerita yang santai mau ke berat banget. Nah ini bisa jadi itu ya, apa namanya tuh, jembatannya nih kalau menurut gue ini ya. Jadi nggak stres kepala gitu ya, nggak bikin stres kepala gitu ya. Kalau bisa terlalu berat atau keberat tadi kan stres kepala cuy gitu ya kan. Nah ini mana ya, oh dia tuh masuk ke summer ya, dia masuk ke anime summer ya. Dia itu berarti masuk ke summer nih ya, gue baru tahu. Jadi di summer itu anime yang bagus itu ada Kanojo ya, ada Kanojo, ada Sao, ada The God of High School, ada Re:Zero ya kan, Black Cover itu tentu saja tapi panjang. Ada Black Cover, terus ada itu ya, ada Oregairu ya kan, ada Uzaki, ada Shogeki no Soma, ada Monster Musume no Oisan ya, ada Unlimited Balance ya, Fugo Kenji ya, Balance Unlimited ya kan. Terus ada Fruit Basket. Dan ternyata di summer itu banyak anime yang bagus ya di summer ya. Ada No Guns Live season kedua itu gue belum nonton lagi ya, berarti gue masih ada satu lagi nih ya, itu lagi yang seru nih cuy. Jadi di summer itu banyak banget yang seru cuy ya, anime-anime ya kan, dibandingkan di fall kalau menurut gue sedikit ya di fall ya. Kalau menurut gue di fall malah anime-anime yang seru itu kalau menurut gue malah sedikit ya di sini ya. Ini ada itu ya, ada Bell, ada Jujutsu Kaisen, ada Tonikawa Kawaii ya, ada Shingeki no Kyojin ya, Attack on Titan ya final season, ada Majuno Tabi Tabi yang gua salah, itu gua kira itu mirip kayak Somali cuy, ternyata emang mirip tapi style-style emang mirip ya, tapi versi darknya aja cuy. Gua tertipu cuy ya, agak sedikit meleset cuy, tapi seru tuh sih, seru ya Majuno Tabi Tabi tuh seru ya, rekomendasi gue tuh seru ya Majuno Tabi Tabi, cuman kayak agak sedikit meleset aja cuy. Ternyata ini anime yang alur ceritanya kalau menurut gue tuh Majuno Tabi Tabi itu berat cuy ya kan, tuh itu iya sih, itu berat sih ini Majuno Tabi Tabi ya. Kan di sini tuh yang di fall tuh kalau menurutku malah lebih sedikit ya. No Kami sama Nita, iya yang lebih banyak tuh anime yang seru itu di summer ya kalau menurut gua ya cuy. Dengan rating tuh yang bagus-bagus tuh kebanyakan tuh 8 ya. Ya no, di rating tuh kebanyakan 8 cuy. 8 ya. Paling kecil paling itu ya Monster Musume no Oisan ya, cuma 7,37 ya. Itu rata-rata tuh di summer tuh seru-seru ya, seru-seru dan banyak seru dan ratingnya tinggi gitu cuy. Kalau di fall itu ratingnya kecil ya, banyak kecil cuy ya, sedikit terus kecil ya ratingnya. Yang 8 nggak sebanyak yang di summer gitu, kebanyakan 7. Jadi ini kebanyakan di anime fall ini anime-anime yang alur ceritanya nggak terlalu berat cuy ya, nggak terlalu berat gitu kalau menurut gue ya. Sini kan ada, nah ini ada Kami Sama Nitahi ya, Natahi ya, kalian tahu lah ya itu. Kayaknya gue pelafalannya salah deh. Kami Sama Natahi ya, Natahi ya, pokoknya itu lah ya. Nah ini dia anime enak buat selingan nih cuy ya, kalau menurut gue nih 7,91, gede ya sini, gede
ininya ya, ratingnya gede, dan juga kalau menurut gue itu enak buat selingan cuy, jadi nggak terlalu berat ya. Jadi kalau misalnya di summer misalnya udah batch ya, mungkin gue bakalan nonton Kami Sama dulu ini ya, Kami Sama dulu, baru Dan Machi mungkin lah, baru Dan Machi. Habis itu gua nggak ngikutin Attack on Titan ya, gua nggak ngikutin Shingeki no Kyojin ya. Mungkin gua urutannya bakalan kayak gitu ya, Kami Sama dulu, habis itu Dan Machi, terus mungkin habis itu bakalan ini dulu ya, Kami Tachi nih Hiro Wareta Otoko ya. Ini anime selingan juga nih cuy, yang nggak terlalu berat ini ya, ini jalan ceritanya ini. Terus mungkin habis itu Jujutsu Kaisen ya. Jujutsu Kaisen itu dia itu mirip anime Parasite ya, Parasite. Nah ini seru juga ya, ini rekomendasi gua. Damn, seru ya, apa mah jangan ditanya cuy masalah grafik ya. Nah, banyak ya seru nah. Mantap ya, mungkin itu aja perjumpaan kita pada video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like dan subscribe ya channel yang baru ketemu, dan mungkin bermanfaat ya sedikit review gua tentang anime Decadence ya. Kalian belum nonton Decadence, silahkan nonton, atau kita bisa berbincang-bincang. Ini kan kita kayak perbincangan tentang anime Decadence gitu ya, jadi kalian bisa komen di bawah pendapat kalian tentang anime Decadence, dan bagaimana kita kayak ngobrol-ngobrol santai aja ya tentang anime Decadence ya. Biasanya tuh gua seru itu abis nonton anime tuh sama temen gua kayak gitu cuy, kayak ngobrol-ngobrol tentang anime ini gitu ya, kayak mengomentari anime ini lah ya. Nah itu titik serunya tuh di situ cuy ya. Mungkin sekian dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan menuju Indonesia, bye bye.